Dingin adalah satu-satunya teman yang setia di balik jeruji besi ini. Ia merayap masuk melalui celah-celah kecil pada dinding batu yang lembab, memeluk tubuh Alex yang kurus kering seperti kekasih yang kejam. Sudah 3 tahun sejak hari itu. 3 tahun sejak dunia berbalik punggung kepadanya. Dinding penjara ini bukan hanya terbuat dari beton dan besi, tapi juga dari kebencian dan penghinaan. Alex, yang dulunya adalah seorang pria muda ambisius dan penuh harapan, kini hanya sisa-sisa dari dirinya yang dulu, sesosok tubuh yang rapuh, mata yang cekung, dan jiwa yang mati. Kejahatan yang dituduhkan padanya, sebuah konspirasi korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pebisnis-pebisnis berpengaruh, adalah tuduhan yang absurd. Alex tidak pernah terlibat. Ia hanya seorang asisten yang tidak tahu apa-apa, dijadikan kambing hitam untuk menutupi jejak-jejak kotor para penguasa. Di pengadilan, ia tidak memiliki kesempatan. Pengacara yang disediakan negara tampak seperti boneka, argumennya lemah, dan hakim seolah-olah sudah memutuskan vonis jauh sebelum persidangan dimulai. Keluarganya, yang dulunya sangat ia banggakan, adalah yang pertama meninggalkannya. Ayahnya, seorang pria dengan nama besar di dunia perbankan, menolak mengakui Alex sebagai anaknya. "Kau telah merusak nama keluarga kita," teriaknya pada kunjungan terakhir. Matanya memancarkan rasa jijik yang membuat Alex merasa lebih sakit daripada pukulan fisik manapun. Ibunya hanya bisa menangis, menatapnya dengan tatapan kosong penuh duka, seolah-olah ia sedang melihat orang asing. Namun, pukulan terberat datang dari wanita yang paling ia cintai, tunangannya, Sarah. Wanita yang telah ia janjikan seluruh masa depannya. Pada kunjungan terakhirnya, Sarah datang dengan gaun mahal dan ekspresi dingin yang asing. "Alex," katanya, suaranya seperti es yang pecah, "aku tidak bisa menghabiskan hidupku dengan seorang penjahat. Kita selesai." Cincin pertunangan yang dulu begitu berharga dilemparkan ke atas meja, bergulir dan jatuh dengan suara gemerincing yang memecahkan hati Alex menjadi kepingan-kepingan. Itu adalah saat di mana sisa-sisa harapan terakhirnya lenyap, dan kegelapan total menelannya. Di dalam penjara, Alex hidup dalam mode bertahan hidup. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh yang sakit dan jiwa yang lebih sakit. Penjara ini dikuasai oleh 2 kekuatan, para sipir yang kejam dan geng-geng narapidana yang haus kekuasaan. Sipir utama, sipir charter, adalah seorang pria bertubuh besar dengan mata bengkak dan seringai keji. Ia suka memukuli narapidana yang tidak mematuhinya dan menikmati penderitaan orang lain. Alex sering menjadi targetnya karena penampilannya yang lemah dan kesunyiannya yang mencolok. Geng terkuat di blok sel Alex adalah Tengkorak Besi, dipimpin oleh seorang pria bernama Blade. Blade memiliki tato tengkorak yang menutupi seluruh lengannya dan reputasi yang mengerikan. Setiap narapidana harus membayar upeti, baik dalam bentuk uang dari keluarga atau dalam bentuk layanan. Alex, yang tidak memiliki apa-apa, seringkali harus menjalani pekerjaan terberat dan paling kotor, seperti membersihkan selokan atau toilet yang tersumbat, sambil terus-menerus dilempari caci maki. Suatu malam, saat sedang membersihkan koridor, Blade dan 2 anak buahnya menghampirinya. "Lihat siapa ini," seringai Blade, menendang ember yang dipegang Alex. Air kotor tumpah, membasahi celana Alex. "Si Raja Sampah. Aku dengar keluargamu bahkan tidak mau datang menjenguk lagi. Kasihan sekali." Anak buahnya tertawa. Alex hanya menundukkan kepalanya, memegang sapu dengan erat. Ia tidak berani menatap mata Blade. Setiap hari, ia belajar bahwa menunduk adalah satu-satunya cara untuk bertahan. "Kenapa kau tidak menjawab? Sampah." Blade meraih kerah baju Alex, mengangkatnya ke dinding. "Apakah kau terlalu sibuk membersihkan dosa-dosamu?" "Tidak," bisik Alex, suaranya serak. "Tidak. Apa tidak? Apakah kau tidak sadar kau hanya sampah yang tidak berguna?" Blade melepaskan cengkeramannya, dan Alex jatuh ke lantai. Blade menendang rusuknya, membuat Alex terbatuk dan memuntahkan darah. Tendangan itu terasa seperti godam yang menghantam tulang-tulangnya. Alex meringkuk kesakitan, menahan air mata yang mendesak keluar. "Ini peringatan terakhir," kata Blade,
menjatuhkan secari kertas di samping kepala Alex. Temanmu mengirimimu sesuatu. Berikan itu padaku, atau kau akan menyesal seumur hidup. Kertas itu adalah surat dari ibunya, yang ia tahu isinya hanya keluhan tentang nasib buruk keluarga dan nasihat agar Alex bertobat. Alex tahu apa yang diminta Blade. Ia meminta uang yang dikirimkan keluarganya, tetapi Alex tidak memiliki apa-apa. Ia sudah memohon ibunya untuk tidak mengirim uang lagi, karena ia tahu itu hanya akan diambil oleh para preman. Alex memandang kertas di tangannya. Ia ingin sekali membaca surat itu, membaca kata-kata terakhir dari keluarganya yang mungkin bisa memberinya sedikit kekuatan. Namun, bahkan harapan kecil itu pun diambil darinya. Air mata membasahi matanya. Ia tidak pernah merasa sehina ini. Ia adalah seorang pria yang tidak memiliki apa-apa. Bukan kehormatan, bukan keluarga, bukan cinta. Bahkan hak untuk membaca surat dari ibunya pun tidak ia miliki. Di selnya yang gelap, Alex merangkak kembali ke sudut, memegangi lukanya yang berdenyut. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia memejamkan mata, memohon agar semua penderitaan ini berakhir. Ia tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Ia tidak memiliki alasan untuk hidup. Saat itulah, jari-jarinya yang gemetar menyentuh sesuatu yang keras di bawah kasur jerami yang kotor. Itu adalah sebuah liontin. Bentuknya lonjong, terbuat dari batu giok hitam dengan ukiran naga yang begitu rumit dan indah, seolah-olah naga itu hidup. Ia belum pernah melihat benda seperti ini. Liontin itu terasa dingin, namun saat Alex menggenggamnya, sebuah sensasi hangat yang aneh menjalari tubuhnya. Liontin itu memancarkan cahaya redup, dan Alex bisa merasakan getaran dari dalam liontin itu, seolah-olah ia sedang memanggilnya. Ia tidak tahu liontin ini dari mana. Mungkin peninggalan dari narapidana sebelumnya. Yang jelas, liontin itu adalah satu-satunya benda di penjara ini yang tidak membuatnya merasa jijik. Ia menggenggamnya dengan erat, merasakan kehangatan yang merambat ke seluruh tubuhnya, menenangkan rasa sakit yang berdenyut di rusuknya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Alex tidak merasakan dingin yang mematikan. Ia merasakan sebuah harapan kecil, seolah-olah liontin ini adalah satu-satunya hal yang bisa ia pegang di tengah kegelapan yang tak berujung. Dengan liontin itu di genggamannya, ia menutup matanya, dan untuk pertama kalinya sejak ia di penjara, ia bisa tertidur tanpa dihantui mimpi buruk. Pagi itu, Alex bangun dengan rasa sakit yang masih tersisa, tapi anehnya, ada sesuatu yang berbeda. Pukulan yang ia terima semalam terasa kurang menyakitkan dari biasanya. Ketika ia mengintip dari balik bajunya, memar yang seharusnya menghitam dan bengkak kini hanya berwarna ungu samar. Ia menyentuh liontin giok yang masih berada di tangannya. Liontin itu tidak lagi memancarkan cahaya, tetapi terasa lebih hangat dari sebelumnya. Di balik dinding sel, suara-suara sumbang khas penjara mulai terdengar. Dentuman pintu besi, teriakan, dan langkah-langkah berat para sipir. Seperti biasa, hari itu akan penuh dengan kehinaan dan penderitaan. Namun, pikiran Alex dipenuhi oleh liontin di genggamannya. Ia membalik-balik liontin itu, mengamati ukiran naga yang begitu detail. Ia merasa seolah-olah liontin ini adalah sebuah peta, dan ukiran naga ini adalah kuncinya. Ia mencoba merasakan liontin itu lebih dalam. Ia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan energi yang kuat. Liontin itu mulai berdenyut, dan sebuah gelombang kehangatan yang luar biasa meledak dari dalamnya, memenuhi seluruh tubuh Alex. Kehangatan itu tidak membakar, tetapi menenangkan dan menyembuhkan. Ia bisa merasakan setiap sel di tubuhnya diperbaiki, setiap luka memudar. Saat sensasi itu memuncak, liontin itu mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Alex merasakan otaknya seperti diledakkan, dan sebuah torrent ingatan kuno mengalir masuk. Ia melihat gambar-gambar yang aneh dan asing, langit yang dipenuhi naga-naga, istana-istana megah yang terbuat dari awan, dan seorang pria berwajah bijaksana yang mengenakan jubah keemasan. Pria itu adalah dirinya. Ia adalah Raja Naga. Ingatan-ingatan itu tidak hanya gambar. Itu adalah pengetahuan yang mendalam,
pengetahuan tentang seni bela diri, tentang energi spiritual yang disebut Qi, tentang cara mengendalikan elemen, dan tentang bagaimana menguasai takdir. Ia adalah Raja Naga yang berkuasa di dunia spiritual, namun kekuatannya disegel oleh musuh-musuhnya yang cemburu. Kekuatannya yang tersegel disalurkan ke dalam liontin giok ini, dan hanya pewaris sejati yang bisa membangkitkannya kembali. Dan pewaris itu adalah dirinya sendiri, reinkarnasinya. Alex membuka matanya, terengah-engah. Kelelahan yang ia rasakan akibat menampung begitu banyak informasi dan energi membuatnya pingsan. Ketika ia bangun, ia menyadari ia telah tidur sepanjang hari. Luka-luka di tubuhnya telah sembuh sepenuhnya, bahkan memar di rusuknya hilang tanpa bekas. Ia menyentuh kulitnya yang mulus, tidak percaya. Ia melihat tangannya, dan ia menyadari ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada energi yang berdenyut dari dalam tubuhnya, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa merasakan setiap partikel udara di sekitarnya, setiap suara kecil, setiap getaran. Ia merasakan dirinya terhubung dengan dunia di sekitarnya. Ia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, namun ia bisa merasakan potensinya. Ia mencoba memfokuskan energi spiritual, Qi, yang ia ketahui dari ingatannya. Ia menyalurkannya ke tangannya. Ia tidak bisa melihatnya, tetapi ia bisa merasakan sebuah sensasi hangat yang memancar dari telapak tangannya. Ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Senyuman itu tidak sampai ke matanya, tetapi itu adalah awal dari harapan. Selama hari-hari berikutnya, Alex mulai berlatih secara diam-diam. Ia belajar untuk mengendalikan energi, Qi, yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia melakukannya di tengah malam, saat para sipir tertidur. Ia duduk bersila di sudut selnya, memejamkan mata, dan menyerap energi spiritual dari udara di sekitarnya. Ia tidak bisa melihat energi itu, tetapi ia bisa merasakannya. Dan setiap kali ia berlatih, ia merasakan kekuatan barunya tumbuh dan tumbuh, seperti bibit yang disiram air. Ia juga belajar cara menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setiap kali ia terluka, ia menggunakan Qi untuk mempercepat proses penyembuhan. Ia tahu ia harus berhati-hati. Kekuatan ini tidak boleh diketahui orang lain. Jika para narapidana dan sipir mengetahui ia memiliki kekuatan ini, hidupnya akan jauh lebih berbahaya. Suatu hari, Blade datang lagi ke selnya, ditemani oleh 3 anak buahnya. Alex baru saja selesai makan siang. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Blade menatapnya dengan senyum keji. Jadi, si sampah ini masih hidup, kata Blade, menendang mangkuk makan siang Alex. Nasi dan air kotor tumpah di lantai. Dengar, Alex. Aku dengar kau tidak punya teman. Tapi kau punya satu hal yang bisa kau berikan padaku. Kau harus bekerja untukku, atau aku akan membuat hidupmu lebih menyakitkan daripada neraka. Anak buah Blade maju, bersiap untuk memukuli Alex. Alex berdiri, menatap Blade. Matanya yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi oleh ketenangan yang menakutkan. Aku tidak bekerja untuk siapapun, kata Alex. Suaranya tenang dan tegas. Apalagi untuk sampah sepertimu. Blade dan anak buahnya terkejut. Mereka tidak pernah melihat Alex berbicara dengan nada seperti itu. Blade tertawa sinis. Kau gila. Berani sekali kau berbicara seperti itu padaku. Alex tidak menjawab. Ia hanya menatap Blade dengan tenang. Blade menggeram marah dan melemparkan pukulan ke wajah Alex. Alex tidak mengelak. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik. Namun, ia memiliki sesuatu yang lebih baik. Saat tinju Blade melayang, Alex menggunakan sedikit Qi yang telah ia kumpulkan. Ia mengalirkan energi spiritual itu ke permukaan tubuhnya. Pukulan Blade mendarat, tetapi alih-alih merasakan rasa sakit, Blade merasakan sensasi aneh. Seperti meninju sebuah balok baja yang licin. Pukulannya memantul, dan Blade merasakan jari-jarinya kesemutan. Apa-apaan ini? Teriak Blade, menatap tangannya. Ia melemparkan pukulan lagi,
Dan lagi-lagi, hal yang sama terjadi. Pukulannya terasa seperti meninju sebuah batu. Alex tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan tinju-tinju Blade menghantamnya, tapi tanpa satupun tinju itu yang berhasil melukainya. Anak buah Blade saling pandang, bingung. Blade tidak percaya apa yang terjadi. Ia melepaskan pukulan terakhir dengan segenap kekuatannya. Pukulan itu mendarat di dada Alex, tetapi Alex tidak bergerak. Bahkan ia tidak terdorong sedikit pun. Justru, Blade yang kesakitan, terhuyung-huyung ke belakang, memegangi tinjunya. Alex memandang mereka dengan tenang. "Sekarang pergilah," katanya. Suaranya dipenuhi oleh otoritas yang luar biasa. "Atau aku akan membuat kalian menyesal." Blade menatap Alex dengan mata melebar. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia melihat kebingungan di mata Alex, dan sebuah ketakutan aneh merayap di dalam dirinya. Ia tidak tahu bagaimana Alex, pria terlemah di penjara, bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Blade menggeram, memberi isyarat kepada anak buahnya, dan mereka lari meninggalkan Alex sendirian. Alex memandang kepergian mereka. Ia melihat tangannya, dan ia tahu kehidupan lamanya telah berakhir. Kehidupan barunya, sebagai Raja Naga, telah dimulai. Ia telah menemukan kembali tujuannya. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup, ia akan hidup, dan ia akan mengambil kembali semua yang telah dirampas darinya. Setelah kejadian di koridor, berita tentang pria yang tidak bisa dilukai menyebar cepat di dalam penjara. Alex, yang dulunya adalah target empuk dan bahan cemoohan, kini dipandang dengan tatapan campur aduk antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Beberapa narapidana mencoba mendekatinya, mencoba mencari tahu rahasianya, tapi Alex tetap diam. Ia tahu, semakin sedikit yang mereka ketahui, semakin baik. Perubahan paling mencolok adalah sikap Blade. Sang pemimpin geng, tengkorak besi, tidak pernah lagi berani mendekati Alex. Ia hanya mengawasi dari kejauhan, matanya menyipit penuh kecurigaan. Blade adalah pria yang mengandalkan intimidasi dan kekerasan fisik, dan kejadian itu telah meruntuhkan seluruh fondasi kekuasaannya. Ia tidak bisa memahami bagaimana seorang pria kurus kering sepertinya bisa menahan pukulannya tanpa cedera. Ia bahkan mencoba bertanya pada anak buahnya, tetapi tidak ada yang tahu. Mereka hanya melihat tinju Blade mendarat, dan Alex tetap berdiri tegak. Ketidakjelasan itu membuat Blade merasa tidak nyaman, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Meskipun reputasinya di kalangan narapidana meningkat, bagi para sipir, Alex tetaplah seorang sampah. Mereka melihatnya sebagai narapidana yang tidak lagi berguna untuk diintimidasi. Sipir charter, yang biasanya selalu mencari-cari alasan untuk memukuli Alex, kini menghindarinya. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan ketidakmengertian itu membuatnya merasa tidak berdaya. Ia melihat cara narapidana lain mulai menaruh rasa hormat yang aneh pada Alex, dan itu membuatnya merasa kekuasaannya terkikis. Sikap Alex juga berubah. Ia tidak lagi menunduk saat berjalan di lorong. Ia berjalan dengan punggung tegak, matanya menatap lurus ke depan. Di dalam dirinya, ia masih merasa seperti Alex yang sama, tetapi ingatannya sebagai Raja Naga telah mengubah persepsinya tentang dunia. Ia melihat penjara ini bukan lagi sebagai tempat yang mengurungnya, melainkan sebagai taman bermain yang kotor, tempat di mana ia bisa melatih kekuatannya tanpa menarik terlalu banyak perhatian dari dunia luar. Ia menghabiskan waktu lebih banyak di dalam selnya, bermeditasi dan menyerap energi spiritual. Kekuatan, Ki, di dalam dirinya tumbuh dengan cepat, dan ia mulai merasakan bagaimana ia bisa menggunakannya dengan cara yang lebih halus. Ia bisa menggerakkan benda-benda kecil tanpa menyentuhnya, memanipulasi bayangan, dan bahkan mempercepat detak jantungnya sendiri untuk meningkatkan kecepatan dan refleksnya. Ia seperti seorang seniman yang baru menemukan kuas dan kanvas barunya, dan ia merasa senang dengan setiap kemajuan yang ia buat. Suatu sore, saat sedang berada di halaman penjara, sebuah keributan pecah. Dua geng narapidana, yang dipimpin oleh Blade dan saingannya, Snake,
terlibat perkelahian besar-besaran. Snake adalah pemimpin geng Banteng Merah, dan ia adalah pria yang jauh lebih besar dari Blade, dengan otot-otot yang menonjol dan bekas luka di sekujur tubuhnya. Perkelahian itu dimulai dari perebutan wilayah. Saat perkelahian semakin memanas, salah satu anak buah Snake secara tidak sengaja menabrak Alex yang sedang berdiri di sudut. Alex tidak bergerak, dan pria itu jatuh tersungkur. Pria itu menggeram marah dan menatap Alex. Matanya berkobar penuh amarah. "Kau!" teriaknya. "Apa-apaan? Apa kau tidak punya mata?" "Hah?" Alex tidak menjawab. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk menguji kekuatannya dalam situasi yang lebih besar. Ia harus membuat sebuah pernyataan yang tidak bisa disangkal, tapi juga tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Ia mengalirkan energi, ki, ke telapak tangannya. Pria itu maju, siap meninju Alex. Namun, sebelum tangannya menyentuh Alex dengan cepat menahan pergelangan tangan pria itu. Bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan ki yang ia alirkan. Tangan Alex tidak bergerak, seolah-olah tangan pria itu tertahan oleh tembok tak terlihat. Pria itu terkejut. "Apa yang kau lakukan?" teriak pria itu, mencoba melepaskan tangannya, tetapi ia tidak bisa. Alex tersenyum kecil. Ia mengalirkan ki ke seluruh tubuh pria itu. Pria itu tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Otot-ototnya tegang, dan ia tidak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap Alex dengan mata melebar. Alex melepaskan cengkeramannya, dan pria itu jatuh seperti boneka yang talinya putus. Ia tergeletak kaku di lantai, tidak bisa bergerak. Semua orang yang melihat itu, termasuk Blade dan Snake, terdiam. Perkelahian terhenti. Mereka semua menatap Alex, yang berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Snake menatap Alex dengan tatapan dingin, penuh perhitungan. "Siapa kau?" tanyanya. Suaranya dalam dan penuh ancaman. "Aku hanya seorang narapidana," jawab Alex. "Pembohong," teriak Blade. "Dia tidak seperti narapidana lain. Dia punya semacam sihir." Alex tidak menjawab. Ia hanya mengalirkan ki ke kakinya, dan ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba sudah berada di hadapan Snake. Snake terkejut, tidak sempat bereaksi. Alex menepuk pundak Snake dengan ringan. Namun, sentuhan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuh Snake. Otot-ototnya kaku, dan ia jatuh berlutut. Wajahnya memucat. "Jangan pernah sentuh aku," bisik Alex. Suaranya tenang, namun memiliki otoritas yang luar biasa. "Atau lain kali, aku tidak akan segan-segan untuk menghancurkanmu." Alex berjalan pergi, meninggalkan Snake yang masih berlutut, gemetar ketakutan, dan semua orang terdiam. Mereka melihat Alex berjalan menuju selnya, dan tidak ada satupun yang berani mengikutinya. Mereka semua tahu, pria yang dulunya dipandang rendah, yang dulunya adalah sampah, kini adalah penguasa baru di penjara ini. Sejak saat itu, reputasi Alex sebagai raja tak terlihat mulai menyebar. Tidak ada yang tahu kekuatannya. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa melakukannya. Mereka hanya tahu satu hal, jangan pernah main-main dengan Alex. Bahkan sipir charter, yang melihat seluruh kejadian itu dari jauh, merasa merinding. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu ia tidak bisa lagi menganggap remeh Alex. Di dalam selnya, Alex duduk bersila, matanya tertutup. Ia merasakan sensasi yang luar biasa. Ia tidak hanya telah menguasai kekuatannya, tetapi ia juga telah menggunakannya untuk menegakkan kekuasaannya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan tentang kekuasaan. Ini adalah tentang keadilan. Ia akan membalaskan dendamnya. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dan ia akan menghancurkan semua orang yang telah merampas kehidupannya. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia tidak tahu seberapa kuat musuhnya. Tapi ia tahu satu hal,
Raja Naga telah kembali. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketenangan di penjara tidak bertahan lama. Kehadiran Raja tak terlihat, yang baru telah menarik perhatian. Bukan dari sesama narapidana, melainkan dari dunia luar. Kasus Alex, yang sudah lama terkubur, tiba-tiba menjadi subjek baru dari seorang jurnalis investigatif muda. Namanya Luna. Luna adalah seorang jurnalis muda yang ambisius dengan reputasi yang luar biasa. Tidak seperti jurnalis lain yang hanya peduli dengan berita utama, Luna tertarik pada cerita-cerita yang tidak adil. Ia melihat sesuatu yang tidak beres dalam kasus Alex. Terdakwa, seorang asisten yang tidak memiliki kekuasaan, tiba-tiba menjadi kambing hitam untuk kasus korupsi yang melibatkan pengusaha-pengusaha kelas kakap. Luna telah menghabiskan beberapa minggu terakhir menggali laporan pengadilan, wawancara saksi, dan bahkan melakukan riset tentang pengacara dan hakim yang terlibat. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Dokumen-dokumen penting yang hilang, kesaksian yang berubah-ubah, dan bukti-bukti yang sengaja diabaikan. Awalnya, niat Luna hanyalah untuk menulis sebuah artikel yang mengekspos ketidakadilan sistem hukum. Namun, ia kemudian mendengar desas-desus aneh dari sumber rahasianya di dalam penjara. Cerita tentang seorang narapidana bernama Alex yang tiba-tiba menjadi kuat, mampu mengalahkan preman-preman terkuat tanpa terlihat menggunakan kekerasan. Cerita-cerita itu terdengar seperti dongeng, tetapi sumber Luna sangat terpercaya. Ia merasakan ada benang merah antara kasus Alex yang aneh dan kekuatan misterius yang baru ia dengar. Luna memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia akan menemui Alex secara langsung di penjara. Pada hari kunjungan, Luna duduk di sebuah bilik kecil yang memisahkan mereka dengan kaca tebal. Ia menunggu dengan cemas. Ia tidak tahu apakah Alex akan mau berbicara dengannya, apalagi setelah semua yang ia dengar tentang pria itu. Ia melihat sosok Alex dari jauh, berjalan menuju bilik dengan langkah yang berbeda dari laporan-laporan yang ia baca. Ada otoritas dalam langkahnya. Punggungnya tegak, matanya penuh dengan kebijaksanaan yang tidak ia duga. Alex duduk di kursi di hadapannya, mengambil telepon di samping kaca. Matanya menatap Luna dengan dingin, tidak menunjukkan emosi apapun. "Saya Luna, seorang jurnalis investigatif," kata Luna, suaranya tenang dan tegas. "Saya sedang menyelidiki kasus Anda." Alex tidak menanggapi. Ia hanya menatap Luna. Dan Luna merasa seolah-olah Alex sedang melihat menembus jiwanya. Alex tahu ada sesuatu yang berbeda dari Luna. Ia bisa merasakan energi yang berbeda dari wanita ini, sebuah energi yang murni dan tanpa niat buruk. Namun, ia tidak bisa mempercayai siapapun. "Saya tahu Anda mungkin tidak percaya pada jurnalis, tapi saya telah membaca semua yang ada tentang kasus Anda," lanjut Luna. "Dan saya yakin Anda tidak bersalah. Ada banyak kejanggalan." "Dan Anda pikir Anda bisa mengubahnya?" tanya Alex, suaranya serak dan dalam. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara dengan seseorang dari dunia luar dalam waktu yang sangat lama. "Mungkin tidak," jawab Luna, matanya tidak berkedip. "Tapi saya harus mencoba. Saya tahu ada orang-orang kuat di balik ini, dan saya curiga mereka adalah orang yang sama yang menjebak Anda." "Mereka sudah menang," kata Alex, nadanya penuh kepahitan. "Saya sudah membayar harganya. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan." "Apakah Anda pikir menyerah adalah jawabannya?" tanya Luna. "Saya mendengar rumor di penjara ini. Mereka bilang Anda tiba-tiba menjadi pria terkuat di sini. Mereka bilang Anda mengalahkan semua orang tanpa menyentuh mereka. Apa itu benar?" Alex tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, mengendalikan emosinya. Ia terkejut bagaimana Luna bisa mendapatkan informasi seperti itu. Ia tahu ia harus berhati-hati. "Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini," lanjut Luna. "Tapi saya yakin ini terhubung dengan kasus Anda. Mereka menjebak Anda karena Anda mengetahui sesuatu, atau Anda adalah sesuatu yang mereka inginkan." Alex membuka matanya dan menatap Luna. Ia bisa melihat tekad yang kuat di mata wanita itu,
Sebuah tekad yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu. Ia berpikir, Luna adalah satu-satunya orang yang tidak memandangnya sebagai penjahat. Ia adalah satu-satunya orang yang masih percaya padanya. Dan ia adalah orang yang datang ke penjara ini untuk mencoba membantunya. Jika Anda ingin tahu, kata Alex, suaranya pelan. Ada sebuah organisasi rahasia. Mereka bukan hanya orang-orang yang berkuasa. Mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa Anda bayangkan. Luna mendengarkan dengan seksama. Matanya melebar. Ia mengambil pulpen dan buku catatannya. Kekuatan apa? Mereka mencari pewaris, jawab Alex. Suaranya menjadi lebih misterius. Pewaris dari sesuatu yang kuno. Mereka pikir saya adalah pewaris itu. Mereka menjebak saya dan menyingkirkan saya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang saya. Luna menulis dengan cepat. Hatinya berdebar. Ia tahu ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar artikel. Ini adalah kisah yang bisa mengubah segalanya. Bagaimana Anda tahu ini semua? Tanya Luna. Alex tidak menjawab. Ia hanya menatap Luna dan berkata, percayalah pada saya, Anda tidak ingin tahu. Saya harus tahu, kata Luna. Suaranya bergetar karena kegembiraan dan ketegangan. Jika saya ingin membantu Anda, saya harus tahu apa yang kita hadapi. Alex akhirnya menyerah. Ia melihat ketulusan di mata Luna. Mungkin, ia bisa memberinya sedikit petunjuk. Baiklah, kata Alex, menghela napas. Ada sebuah liontin. Sebuah liontin giok kuno yang terukir naga. Liontin itu adalah kunci dari segalanya. Luna menulis di buku catatannya. Di mana liontin itu? Di dalam sel saya, jawab Alex. Mereka tidak tahu bahwa saya memilikinya. Luna menatap Alex dengan pandangan penuh rasa hormat. Saya akan mencari tahu apa yang bisa saya temukan tentang liontin ini. Saya akan membuktikan Anda tidak bersalah. Alex mengangguk. Jangan terlalu banyak berharap. Mereka sangat berkuasa. Saya tidak peduli, kata Luna. Saya tidak takut. Anda harus takut, kata Alex. Dan untuk pertama kalinya, ada nada peringatan di suaranya. Mereka akan mencoba menghentikan Anda. Kalau begitu, biarkan mereka mencoba, balas Luna dengan senyum percaya diri. Kunjungan mereka berakhir. Alex kembali ke selnya, dan Luna kembali ke kantornya. Luna tahu ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari kasus korupsi. Ia telah menemukan konspirasi kuno yang melibatkan kekuatan-kekuatan tak terbayangkan. Ia juga telah menemukan seorang pria yang telah diremehkan dan dihina, tetapi ia tahu bahwa pria itu menyimpan rahasia besar di dalam dirinya. Alex, di dalam selnya, merasa ada sedikit cahaya yang masuk ke dalam kehidupannya yang gelap. Ia telah berbagi rahasianya dengan orang yang tidak ia kenal, seorang jurnalis. Ia telah menempatkan kepercayaannya pada orang asing. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki aliansi. Ia tahu ia tidak lagi sendirian. Pertarungan yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua yang telah dirampas darinya. Pertemuan itu menjadi titik balik. Luna kembali ke kantornya. Pikirannya dipenuhi oleh informasi yang Alex berikan. Ia memarkirkan dirinya di depan komputer. Tangan-tangannya bekerja cepat di atas keyboard. Ia mulai mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan liontin giok naga dan organisasi rahasia yang Alex sebutkan. Pencarian pertamanya di internet biasa tidak membuahkan hasil. Hanya menunjukkan artefak kuno yang tidak relevan. Luna menyadari, ini bukan informasi yang bisa ditemukan di ranah publik. Ia beralih ke sumber-sumber yang lebih dalam, arsip digital yang jarang diakses, jurnal-jurnal sejarah yang tidak diterbitkan, dan forum-forum daring yang dikhususkan untuk teori konspirasi dan legenda. Butuh beberapa hari, tetapi akhirnya, ia menemukan sesuatu. Sebuah artikel tua dari jurnal sejarah yang menceritakan tentang sebuah kultus kuno yang memuja Raja Naga, makhluk mitos yang dikatakan mengendalikan energi spiritual alam semesta. Kultus ini memiliki artefak-artefak kuno,
termasuk sebuah liontin giok yang diceritakan dapat menyegel atau membangkitkan kekuatan Raja Naga. Artikel itu menyebutkan bahwa kultus tersebut menghilang secara misterius ribuan tahun yang lalu, tetapi desas-desus mengatakan bahwa keturunan mereka masih ada dan terus mencari artefak tersebut. Pada saat yang sama, Luna juga mulai menyelidiki organisasi yang menjebloskan Alex ke penjara. Organisasi ini dikenal dengan nama Nexus, sebuah konsorsium bisnis yang sangat berpengaruh dan misterius. Nexus beroperasi di berbagai industri, teknologi, keuangan, dan energi, tetapi setiap kali Luna mencoba menggali lebih dalam, ia selalu menemukan tembok. Tidak ada informasi tentang pimpinan mereka, dan para anggota level tinggi mereka seolah-olah tidak pernah ada. Luna mulai curiga bahwa Nexus bukanlah sekadar perusahaan, melainkan organisasi yang jauh lebih dalam dan memiliki tujuan yang lebih gelap. Ia yakin ada hubungan antara Nexus dan kultus kuno Raja Naga. Sementara itu, di dalam penjara, Alex menggunakan aliansi barunya dengan Luna sebagai motivasi. Setiap malam, ia menghabiskan waktunya untuk bermeditasi, menyerap energi, ki, dengan lebih efisien. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia bangkitkan di penjara hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Raja Naga yang sebenarnya. Kekuatan utamanya tersegel di dalam artefak-artefak kuno yang tersebar di seluruh dunia. Alex mulai bisa melihat jejak dari artefak-artefak tersebut melalui energi spiritualnya, sebuah cahaya redup yang memanggilnya dari kejauhan. Ia merasa seperti seorang navigator yang baru saja menemukan peta harta karun. Suatu hari, Luna berhasil menyelinap masuk ke dalam penjara di bawah samaran seorang jurnalis magang. Ia berhasil menemui Alex lagi. Kali ini, percakapan mereka lebih panjang dan rinci. Luna menunjukkan semua temuan yang ia dapatkan dari risetnya. Alex mendengarkan dengan seksama, mengangguk pada setiap poin. Ini semua masuk akal, kata Alex. Mereka menjebak saya bukan karena mereka pikir saya tahu sesuatu, tapi karena mereka pikir saya adalah seseorang. Mereka mengira saya adalah pewaris yang mereka cari, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan saya disegel. Jadi, Anda adalah reinkarnasi dari Raja Naga? Tanya Luna, matanya melebar takjub. Alex mengangguk. Itu adalah ingatan yang saya dapatkan dari liontin ini. Kekuatan saya tersegel di dalam artefak-artefak kuno. Untuk mendapatkan kembali kekuatan penuh saya harus menemukan artefak-artefak itu. Jadi ini bukan hanya tentang keadilan, kata Luna. Ini juga tentang mendapatkan kembali kekuatan Anda. Ini tentang keduanya, jawab Alex. Mereka mengambil keadilan saya, dan mereka mencoba mengambil warisan saya. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Alex kemudian memberikan informasi yang ia dapatkan dari ingatannya sebagai Raja Naga. Ia menceritakan tentang lokasi beberapa artefak, tentang tanda-tanda khusus yang harus dicari, dan tentang bagaimana artefak-artefak itu disembunyikan. Ia juga menceritakan tentang musuh-musuh lama Raja Naga, yang mungkin masih hidup dan bersembunyi di dalam bayangan. Mereka kemungkinan besar adalah pemimpin dari organisasi Nexus, kata Alex. Mereka adalah musuh bebuyutan dari Raja Naga. Mereka sudah memburu pewaris Raja Naga selama berabad-abad. Luna menulis semua yang Alex katakan. Ia menyadari bahwa misi mereka telah berubah. Ini bukan lagi hanya tentang membuktikan Alex tidak bersalah. Ini adalah tentang mengungkap konspirasi kuno yang mengancam dunia. Mereka berdua membentuk aliansi yang tidak biasa. Seorang jurnalis dan seorang pria yang salah dipenjara, yang ternyata adalah seorang Raja Naga yang bangkit. Luna berjanji akan mencari artefak-artefak yang Alex sebutkan. Ia berjanji akan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa Alex adalah korban konspirasi, bukan pelaku kejahatan. Alex berjanji akan menjaga dirinya tetap aman di penjara dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Mereka berdua sepakat bahwa mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Luna meninggalkan penjara dengan rasa takut, tetapi juga dengan rasa semangat yang luar biasa. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan terberat dalam hidupnya, tetapi ia tidak bisa mundur. Alex, di dalam selnya, merasa ada secercah harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Ia tahu ia masih berada di penjara, tetapi ia tidak merasa terperangkap. Ia tahu ia memiliki sekutu di luar sana, dan ia tahu kebebasan dan keadilan hanya tinggal menunggu waktu. Luna tidak membuang waktu. Dengan informasi yang diberikan Alex, ia memulai perburuan artefak. Ia menyadari bahwa ini adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada sekadar mencari bukti korupsi. Ini adalah pencarian harta karun mitologis yang disembunyikan dari dunia selama ribuan tahun. Alex telah memberikan petunjuk-petunjuk penting dari ingatannya, dan Luna mulai merangkai kepingan-kepingan itu. Petunjuk pertama adalah tentang sebuah cawan batu yang terbuat dari giok putih, yang katanya dapat memurnikan energi spiritual. Alex mengingatnya sebagai cawan matahari. Luna melakukan riset, mengaitkan petunjuk itu dengan mitologi kuno. Alex menyebutkan bahwa cawan itu tersembunyi di bawah sebuah kuil tua di pegunungan yang terpencil. Luna berhasil menemukan lokasi kuil itu melalui peta kuno yang ia temukan di sebuah arsip daring. Kuil itu sudah lama ditinggalkan dan dilupakan, tersembunyi di balik hutan lebat dan tebing curam. Luna menyewa seorang pemandu berpengalaman dan melakukan perjalanan ke pegunungan. Perjalanannya sulit dan berbahaya, tetapi tekadnya lebih kuat. Setelah berhari-hari mendaki dan melewati medan yang sulit, mereka tiba di reruntuhan kuil. Luna merasakan aura aneh di sekitar tempat itu, seperti ada energi kuno yang masih tertinggal. Ia mengikuti petunjuk Alex, mencari ukiran naga di dinding kuil yang sudah retak. Ia menemukan ukiran itu, dan di baliknya, ia menemukan sebuah lorong rahasia yang mengarah ke dalam gua di bawah kuil. Di dalam gua, Luna akhirnya menemukan cawan matahari. Cawan itu bersinar dengan cahaya redup, memancarkan energi yang luar biasa. Luna mengambilnya dengan hati-hati, merasakan getaran energi yang kuat di tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah bukti nyata bahwa cerita Alex tidak dibuat-buat. Ada kekuatan di dunia ini yang melampaui pemahaman manusia. Sementara itu, di dalam penjara, Alex merasakan perubahan energi di kejauhan. Ia bisa merasakan energi dari cawan matahari yang baru saja ditemukan Luna, dan itu memberikan kekuatan tambahan kepadanya. Ia mulai bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan sebelumnya. Ia bisa mengendalikan energi di sekitarnya dengan lebih baik, bahkan mampu memanipulasi cahaya di dalam selnya. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Ia merasakan kehadiran yang mengintai. Seseorang, atau sesuatu, telah menyadari bahwa kekuatannya mulai bangkit. Luna kembali ke kota, membawa cawan matahari. Ia menyembunyikannya di tempat yang aman dan menghubungi Alex. Melalui kunjungan rutin, mereka terus berkomunikasi. Alex memberikan petunjuk untuk artefak berikutnya, sebuah belati yang terbuat dari tulang naga yang dapat mengendalikan ilusi. Belati bayangan, sebut Alex. Ia mengatakan bahwa belati itu tersembunyi di dalam sebuah museum pribadi milik seorang kolektor barang antik. Pada saat yang sama, Luna mulai merasakan ada yang mengawasinya. Ia melihat mobil-mobil yang asing mengikutinya, teleponnya berdering dengan nomor-nomor yang tidak dikenal, dan ia bahkan melihat orang-orang mencurigakan di sekitar apartemennya. Luna tahu, Nexus telah menyadari bahwa ada seseorang yang mengganggu rencana mereka. Mereka menyadari bahwa pewaris Raja Naga, Alex, tidak lagi bersembunyi. Mereka tahu bahwa ia memiliki seorang sekutu di dunia luar, dan sekutu itu sedang mencari artefak kuno yang mereka sendiri buru selama berabad-abad. Nexus mulai mengirimkan antek-anteknya untuk mengawasi Luna. Mereka adalah para pria yang berpakaian rapi, terlatih dengan baik, dan tampak seperti bayangan. Luna tahu ia harus bergerak dengan sangat hati-hati. Ia tidak bisa membahayakan dirinya sendiri, karena jika ia gagal, Alex tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Konflik memuncak saat Luna mencoba menyusup ke museum untuk mencuri belati bayangan. Saat ia berada di dalam, ia menemukan ada penjaga-penjaga yang lebih banyak dari biasanya. Ia juga melihat orang-orang yang mencurigakan di antara mereka. Nexus telah mengantisipasi gerakannya. Luna terjebak, dan ia tahu ia tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Dalam selnya, Alex merasakan bahaya yang mengancam Luna.
Ia bisa merasakan energi yang tidak menyenangkan di sekitarnya, sebuah energi yang dipenuhi dengan niat buruk. Alex tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak bisa keluar dari penjara. Ia harus mengandalkan kekuatannya yang baru bangkit untuk melindungi Luna. Luna terjebak di dalam museum. Setelah berhasil melewati penjaga-penjaga biasa, ia menyadari bahwa ruangan tempat belati bayangan disimpan dikunci dengan sistem keamanan yang canggih. Ia mencoba meretasnya, tetapi usahanya sia-sia. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Lampu-lampu darurat yang berwarna merah menyala, dan pintu-pintu di sekitarnya tertutup secara otomatis. Terlambat, sebuah suara dingin terdengar dari pengeras suara. Kami sudah menunggu kedatanganmu, Luna. Seorang pria tinggi dan ramping dengan mata tajam berjalan keluar dari bayangan. Ia mengenakan setelan jas mewah dan tersenyum sinis. Kami tahu kau akan datang. Kami sudah mengawasimu sejak kau mulai menggali kasus Alex. Kami sudah tahu bahwa pewaris Raja Naga memiliki sekutu. Luna mencengkeram tasnya dengan erat. Siapa kalian? Kami adalah Nexus, jawab pria itu. Dan kami adalah satu-satunya yang berhak atas artefak ini. Kami adalah keturunan para musuh Raja Naga, dan kami akan memastikan dia tidak akan pernah mendapatkan kembali kekuasaannya. Pria itu memberi isyarat, dan 6 pria berbadan besar keluar dari bayangan, mengepung Luna. Mereka bukan hanya penjaga, mereka adalah prajurit terlatih. Luna tahu ia tidak bisa melawan mereka. Ia melarikan diri, berlari secepat mungkin, melewati lorong-lorong museum yang gelap. Namun, mereka mengejarnya dengan cepat. Sementara itu, di dalam selnya, Alex merasakan bahaya yang mengancam Luna. Ia merasakan energi dingin dan jahat dari para pengejar. Energi yang sama yang ia rasakan dalam ingatannya sebagai Raja Naga. Mereka adalah keturunan musuhnya. Alex tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia memejamkan mata dan memfokuskan seluruh kekuatannya. Ia mengumpulkan energi, ki, di dalam dirinya dan memproyeksikannya keluar, menuju museum. Ia tidak bisa berada di sana secara fisik, tetapi ia bisa memproyeksikan energinya. Alex menciptakan ilusi, sebuah ilusi yang hanya bisa dilihat oleh para pengejar. Luna terus berlari, tetapi tiba-tiba, ia melihat sebuah bayangan di depannya. Bayangan itu berbentuk naga yang meliuk-liuk, dan ia mendengar suara Alex di dalam kepalanya. Lari! Ini hanyalah ilusi. Jangan berhenti. Para pengejar melihat ilusi itu. Mereka melihat sebuah naga hitam besar melayang di udara, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Mereka terkejut dan ketakutan. Mereka menghentikan pengejaran, mencoba memahami apa yang mereka lihat. Pria yang memimpin mereka menggeram marah. Ini hanya sihir. Terus kejar dia. Namun, ilusi itu terlalu kuat. Alex mengalirkan lebih banyak ki ke dalamnya. Naga itu melompat ke arah mereka, menciptakan angin kencang yang membuat mereka terhuyung-huyung. Pria yang memimpin mereka, yang ternyata juga memiliki sedikit kekuatan spiritual, menyadari bahwa ini adalah serangan energi. Ia berusaha menangkisnya, tetapi ilusi itu terlalu kuat. Luna memanfaatkan kesempatan itu. Ia berlari secepat mungkin, dan akhirnya berhasil keluar dari museum, meninggalkan para pengejar yang masih kebingungan. Ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi ia tahu Alex telah menyelamatkannya. Keesokan harinya, berita tentang perampokan di museum menyebar. Polisi tidak menemukan apa-apa, dan museum itu bersikeras bahwa tidak ada yang hilang. Luna tahu ini adalah hasil dari ulah Nexus. Mereka tidak ingin ada yang tahu bahwa mereka memiliki artefak-artefak kuno. Luna menyelinap masuk ke dalam penjara di bawah samaran lain, untuk menemui Alex. Mereka bertemu. Luna menceritakan apa yang terjadi, dan Alex menjelaskan bagaimana ia menyelamatkannya. Luna menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman. Anda menyelamatkan saya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu dari dalam sini? Kekuatan spiritual, jawab Alex. Aku bisa memproyeksikan energiku keluar. Luna terdiam.
Ia menyadari seberapa kuat Alex sebenarnya. Ia bukan hanya seorang pria biasa. Ia benar-benar adalah Raja Naga. Mereka tahu siapa aku, kata Alex, nadanya serius. Mereka tahu tentang kita. Pertarungan ini akan menjadi lebih berbahaya. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini, kata Luna. Saya akan mencari artefak berikutnya. Tapi kali ini, saya harus lebih berhati-hati. Luna, kata Alex, menatapnya dengan dalam. Ada kemungkinan mereka akan mencoba menghentikanmu dengan cara yang lebih kejam. Mereka mungkin akan membunuhmu. Saya tidak takut, jawab Luna. Anda telah memberikan saya harapan. Alex, Anda adalah satu-satunya orang yang pernah mempercayai saya. Dan saya akan melakukan apapun untuk membantu Anda. Alex mengangguk, merasa sedikit terharu. Ia tidak pernah berpikir ia akan menemukan sekutu yang setia seperti Luna. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada wanita itu. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus bebas. Luna tidak membiarkan ancaman dari Nexus menghentikannya. Setelah berhasil lolos dari museum, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Alex tidak bersalah adalah dengan menggunakan kekuatan Nexus melawan mereka sendiri. Luna tahu bahwa Nexus sangat peduli dengan citra publik mereka. Mereka selalu tampil bersih dan terhormat, menyembunyikan sisi gelap mereka. Luna mulai mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, laporan-laporan yang telah ia gali, kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Alex, dan yang paling penting, bukti-bukti fisik yang ia temukan selama perburuannya, seperti artefak kuno yang berhasil ia dapatkan. Ia tahu ia tidak bisa langsung mempublikasikan semua ini. Itu terlalu berbahaya. Nexus akan mencoba membungkamnya. Luna memutuskan untuk menggunakan media massa sebagai senjatanya. Ia mulai mempublikasikan artikel-artikel yang tampak tidak berhubungan. Artikel pertama tentang ketidakadilan dalam sistem hukum, yang mengkritik bagaimana para asisten yang tidak bersalah seringkali dijadikan kambing hitam. Artikel kedua tentang konsorsium bisnis yang terlalu berkuasa, dan bagaimana mereka memanipulasi pasar. Artikel ketiga tentang penemuan artefak kuno yang misterius, dan bagaimana beberapa organisasi berusaha menguasainya. Artikel-artikel ini tidak menyebutkan nama Alex atau Nexus secara langsung, tetapi bagi mereka yang mengikuti, itu adalah pesan yang jelas. Di dalam penjara, Alex menyadari apa yang sedang Luna lakukan. Ia mengagumi keberanian wanita itu. Luna telah menjadi suara Alex di dunia luar. Ia telah menjadi perpanjangan tangan Alex, bergerak di tempat-tempat yang tidak bisa Alex jangkau. Alex tahu, saat ini ia harus bersiap-siap. Nexus, yang melihat artikel-artikel Luna, mulai merasa terancam. Mereka tidak bisa membungkamnya karena artikel-artikel itu tidak secara langsung menyerang mereka. Namun, mereka tahu Luna sedang mencoba menggalang dukungan dari masyarakat. Pimpinan Nexus, yang sangat terobsesi dengan kekuasaan, menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka tidak hanya harus menyingkirkan Luna, tetapi juga Alex. Mereka membuat sebuah rencana untuk menghilangkan Alex di dalam penjara. Namun, Luna sudah mengantisipasi hal ini. Ia telah menghubungi seorang pengacara terkenal yang bersedia bekerja secara pro bono untuk Alex. Pengacara ini adalah seorang pria yang juga tidak percaya dengan sistem hukum yang korup. Luna memberinya semua bukti yang ia miliki. Pengacara itu terkejut, tetapi juga merasa bersemangat. Ia melihat bahwa ia tidak hanya berjuang untuk seorang pria yang tidak bersalah, tetapi untuk keadilan itu sendiri. Pada hari yang telah ditentukan, pengacara itu mengadakan konferensi pers mendadak. Di hadapan ratusan kamera, ia membeberkan semua bukti. Ia menunjukkan kejanggalan dalam kasus Alex, dokumen-dokumen yang hilang, dan yang paling penting, bukti yang menunjukkan bahwa Nexus adalah dalang di balik semua ini. Pengacara itu tidak menyebutkan tentang Raja Naga atau artefak-artefak kuno. Ia hanya fokus pada fakta-fakta yang bisa dicerna oleh publik. Berita itu meledak, menyebar ke seluruh dunia. Dalam hitungan jam, opini publik berubah. Mereka yang dulu membenci Alex,
kini melihatnya sebagai korban. Tuntutan untuk membebaskannya semakin gencar. Pihak berwenang, yang tertekan oleh media dan publik, terpaksa membuka kembali kasus Alex. Dengan semua bukti baru yang terungkap, mereka tidak memiliki pilihan lain selain membebaskan Alex. Alex, yang baru saja kembali ke selnya setelah hari yang penuh ketegangan, mendengar para sipir membicarakan tentang konferensi pers. Ia melihat perubahan di mata sipir charter, dari rasa jijik menjadi kebingungan, dan dari kebingungan menjadi ketakutan. Alex tahu, hari ini adalah hari di mana ia akhirnya bebas. Pintu selnya terbuka. Seorang sipir senior memanggil namanya. Alex berdiri, berjalan keluar dari sel yang telah menjadi rumahnya selama 3 tahun. Ia berjalan di lorong, melewati para narapidana. Mereka semua menatapnya. Beberapa menatapnya dengan rasa hormat, beberapa dengan rasa takut. Tetapi tidak ada lagi yang melihatnya sebagai sampah. Ia berjalan menuju gerbang, dan untuk pertama kalinya, ia melihat langit yang bebas. Matahari yang hangat menyentuh kulitnya, dan ia merasakan udara segar. Di luar gerbang, ia melihat Luna berdiri, tersenyum. Senyuman yang tulus dan penuh kemenangan. Alex keluar dari penjara, tetapi ia tidak membawa apa-apa. Ia meninggalkan semua barangnya di dalam, baju penjara, sandal kotor, dan bahkan kenangan pahit. Ia keluar sebagai pria yang baru. Dunia luar masih memandangnya dengan rasa skeptis, tetapi Alex tidak peduli. Ia memiliki kebebasan. Ia memiliki sekutu. Dan ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ia memandang Luna, dan senyuman kecil terbentuk di wajahnya. "Terima kasih," bisiknya. Luna hanya mengangguk. "Ini hanya permulaan," katanya. Alex mengangguk. Matanya menatap ke kejauhan. Ia tidak lagi hanya bersembunyi. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup. Ia akan membalas dendamnya. Ia akan mengambil kembali semua yang telah dirampas darinya, dan ia akan menghancurkan mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Raja Naga telah bebas. Kebebasan Alex adalah pukulan telak bagi Nexus. Mereka yang dulunya bersembunyi di balik bayang-bayang kini harus menghadapi sorotan media dan kemarahan publik. Namun, Luna tahu ini hanyalah permulaan. Nexus terlalu kuat untuk dihancurkan oleh opini publik semata. Mereka memiliki kekuasaan dan koneksi yang menjangkau hingga ke tingkat pemerintahan tertinggi. Alex dan Luna tahu, mereka harus menyerang dari dalam, mengungkap rahasia terdalam organisasi itu. Alex, yang kini hidup di sebuah apartemen kecil yang disewa Luna, tidak membuang waktu. Ia menghabiskan hari-harinya bermeditasi, menyerap energi dari alam. Kebebasannya dari tembok-tembok penjara membuat kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bisa merasakan energi spiritual yang mengalir di seluruh kota, dan ia bisa memanipulasinya dengan kehendaknya. Ia sekarang mampu mengendalikan elemen alam kecil, seperti memanipulasi air atau menciptakan hembusan angin yang kuat. Namun, Alex menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun ia sudah bebas, ia masih merasa terikat dengan kehidupan di penjara. Ia tahu bahwa penjara itu adalah tempat di mana kekuatannya lahir, dan ia harus kembali ke sana untuk melepaskan sisa-sisa energi spiritual yang ia tinggalkan. Alex pergi ke penjara itu, tidak sebagai narapidana, melainkan sebagai seorang pengunjung. Ia berjalan melewati lorong-lorong yang dulu menjadi saksi penderitaannya, dan ia membebaskan energi, ki, yang ia tinggalkan. Proses ini tidak hanya membersihkan penjara dari aura negatif, tetapi juga memberinya kekuatan yang lebih besar lagi. Di luar penjara, Luna dan Alex bekerja sama. Luna menggunakan kemampuannya sebagai jurnalis investigatif untuk mengumpulkan data, sementara Alex menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari petunjuk. Alex dapat merasakan jejak spiritual para pemimpin Nexus. Jejak itu terasa dingin dan gelap, penuh dengan niat jahat. Ia dapat merasakan bagaimana para pemimpin Nexus menggunakan sedikit kekuatan spiritual yang mereka miliki untuk memanipulasi pikiran orang dan mengendalikan kekuasaan. Suatu malam,
Alex melacak jejak spiritual itu ke sebuah gedung pencakar langit yang mewah. Ia menyelinap masuk, dan menggunakan kemampuannya untuk mengelabui kamera keamanan dan penjaga-penjaga. Ia tidak perlu menggunakan kekerasan. Ia hanya perlu memanipulasi persepsi mereka. Ia menemukan ruang kerja pribadi pemimpin Nexus, dan di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Ia menemukan artefak kuno lain yang ia cari, lempeng kristal takdir, sebuah lempeng yang dapat memprediksi masa depan dan mengendalikan takdir. Alex bisa merasakan kekuatan luar biasa dari lempeng itu. Alex menghubungi Luna, dan mereka membuat rencana untuk mengekspos Nexus. Mereka akan menggunakan lempeng kristal takdir itu untuk mengungkap semua rahasia Nexus di depan publik. Luna akan mengadakan konferensi pers, dan pada saat yang bersamaan, Alex akan memanipulasi lempeng itu untuk memproyeksikan semua kejahatan Nexus di depan semua orang. Pada hari yang telah ditentukan, Luna mengadakan konferensi pers. Ia berdiri di podium, dan di belakangnya ada layar besar. Di hadapan ratusan jurnalis, ia mulai berbicara tentang korupsi dan kejahatan yang dilakukan oleh Nexus. Pada saat yang sama, Alex, yang berada di gedung seberang, memegang lempeng kristal takdir. Ia menyalurkan energi, ki-nya ke dalam lempeng itu, dan sebuah cahaya biru yang terang terpancar. Lampu di konferensi pers tiba-tiba mati, dan di layar besar, muncul gambar-gambar yang mengejutkan. Gambar-gambar itu menunjukkan pemimpin-pemimpin Nexus terlibat dalam korupsi, pencucian uang, dan yang paling mengejutkan, mereka terlibat dalam ritual-ritual kuno. Masyarakat terkejut dan ketakutan. Mereka melihat bagaimana para pemimpin Nexus mencoba menggunakan kekuatan spiritual untuk mendapatkan kekuasaan. Pimpinan Nexus, yang melihat siaran langsung itu, menggeram marah. Mereka menyadari bahwa Alex telah menemukan artefak mereka dan menggunakannya melawan mereka. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Namun, sudah terlambat. Reputasi mereka telah hancur. Saham-saham mereka anjlok, dan investigasi kriminal mulai dibuka. Topeng kekuasaan mereka telah runtuh, dan mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Alex dan Luna telah menang, tetapi mereka tahu ini bukanlah akhir dari segalanya. Nexus masih memiliki kekuatan, dan mereka akan kembali. Namun, kali ini, Alex tidak lagi sendirian. Ia memiliki Luna, dan ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa dibayangkan Nexus. Setelah konferensi pers yang mengguncang dunia, Nexus terhuyung. Namun, Alex dan Luna tahu ini bukan akhir. Organisasi rahasia sebesar dan sekejam Nexus tidak akan menyerah begitu saja. Di balik nama besar dan kehormatan palsu mereka, para pemimpinnya adalah keturunan langsung dari musuh-musuh bebuyutan Raja Naga. Mereka memiliki kekuatan spiritual mereka sendiri, yang meskipun kecil, jauh lebih besar daripada manusia biasa. Alex dan Luna memutuskan untuk tidak bersembunyi. Mereka tahu bahwa sembunyi akan membuat mereka menjadi sasaran yang lebih mudah. Mereka pindah ke sebuah rumah aman di pinggir kota, sebuah tempat yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Alex menghabiskan waktunya untuk bermeditasi, menyerap energi dari alam dan menyatu dengan cawan matahari serta lempeng kristal takdir. Kekuatannya tumbuh dengan pesat, dan ia mulai merasakan koneksi yang lebih dalam dengan warisan Raja Naga. Ia tidak lagi hanya menggunakan kekuatannya untuk menyerang, ia juga menggunakannya untuk merasakan, untuk melihat, dan untuk memahami dunia spiritual di sekitarnya. Suatu malam, saat Alex sedang bermeditasi, ia merasakan gelombang energi spiritual yang gelap dan dingin, mirip dengan yang ia rasakan di museum. Namun, kali ini, gelombang itu jauh lebih kuat. Itu adalah kehadiran yang menakutkan, dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Alex tahu siapa itu. Itu adalah pemimpin Nexus, orang yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Alex tidak pernah melihatnya, tetapi ia bisa merasakan jejak spiritualnya. Itu adalah jejak dari pria yang sangat kuat dan sangat berbahaya. Mereka datang, kata Alex, membuka matanya dan menatap Luna. Siapa? Tanya Luna, wajahnya pucat. Pemimpin mereka. Orang yang menjebakku, jawab Alex.
Dia datang untukku. Luna menyarankan untuk melarikan diri, tetapi Alex menolak. Aku tidak akan lari lagi, katanya. Aku sudah lelah lari dari hidupku sendiri. Sudah waktunya aku menghadapinya. Alex merasakan kehadiran itu semakin dekat. Ia merasakan energi itu seperti bayangan yang merayap di sekitarnya. Alex berdiri di halaman rumah, menunggu. Luna berdiri di belakangnya, memegang pistol yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Meskipun ia tahu pistol itu tidak akan berguna melawan kekuatan spiritual, itu memberinya sedikit keberanian. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tinggi, berpakaian jas mewah, keluar. Matanya tajam, dan wajahnya dipenuhi oleh bekas luka. Ia adalah pria yang Alex lihat di ingatannya, pria yang memimpin pengejaran Luna di museum. Di belakangnya, ada beberapa pria berbadan besar yang juga memiliki sedikit energi spiritual. Jadi ini dia, kata pria itu, suaranya tenang dan dingin. Pewaris Raja Naga. Aku tidak menyangka akan menemukanmu secepat ini. Aku sudah menunggu, jawab Alex. Aku tahu kau adalah dalang di balik semua ini. Kau tahu, kami mencarimu selama bertahun abad, kata pria itu, seringainya melebar. Kami tahu ada pewaris yang akan bangkit. Kami hanya tidak tahu bahwa ia akan begitu lemah. Kami menjebakmu, mengambil semua yang kau miliki, dan kau hanya bisa menangis di penjara. Itu adalah cara kalian untuk mendapatkan kekuatan, kata Alex. Kalian mencuri dari orang lain, dan kalian menjebak orang-orang yang tidak bersalah. Ini bukan tentang mencuri, kata pria itu. Ini tentang mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kami. Raja Naga dan keturunannya telah menguasai dunia spiritual terlalu lama. Sekarang, giliran kami untuk mengambil kendali. Pria itu adalah musuh bebuyutan Raja Naga, keturunan dari musuh kuno Raja Naga yang cemburu pada kekuatannya. Ia mewarisi kebencian dan ambisi untuk mengambil alih kekuasaan. Ia menggunakan kekayaannya untuk membentuk Nexus, sebuah organisasi yang ia gunakan untuk memburu artefak-artefak kuno dan menyingkirkan pewaris Raja Naga. Pertarungan dimulai. Pria itu melepaskan gelombang energi spiritual yang gelap, yang ia gunakan untuk menyerang Alex. Alex menangkis serangan itu, menggunakan energinya sendiri. Gelombang energi itu bertabrakan di udara, menciptakan getaran yang kuat. Luna terhuyung-huyung, ketakutan melihat kekuatan yang luar biasa ini. Alex tidak lagi hanya bertahan. Ia menyerang balik. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan bola api dan melemparkannya ke arah musuhnya. Pria itu menangkis serangan itu dengan mudah. Dan ia tertawa. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kekuatan kecil itu? Aku adalah keturunan dari musuh terkuat Raja Naga. Aku tahu semua triknya. Kau mungkin tahu triknya, jawab Alex, tapi kau tidak tahu kekuatannya. Alex menutup matanya, dan ia mengumpulkan semua energinya. Ia merasakan energi dari cawan matahari dan lempeng kristal takdir menyatu di dalam dirinya. Ia merasakan kekuatan alam semesta mengalir melalui tubuhnya. Ia merasakan kekuatan Raja Naga yang sebenarnya. Ketika ia membuka matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Ia mengulurkan tangannya ke depan, dan ia menciptakan sebuah perisai yang terbuat dari energi spiritual. Perisai itu bersinar dengan cahaya keemasan, memancarkan aura yang kuat. Ini tidak mungkin, bisik pria itu. Wajahnya memucat. Kau tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Kau salah, kata Alex. Aku telah menemukan kembali warisanku. Alex menciptakan sebuah pedang yang terbuat dari energi spiritual. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan ia menyerang musuhnya. Pria itu menangkis serangan itu, tetapi ia merasakan kekuatan yang luar biasa dari pedang itu. Ia terkejut. Tidak menyangka Alex bisa sekuat ini. Mereka bertarung. Pria itu menggunakan kekuatan spiritualnya yang gelap, menciptakan bayangan-bayangan dan ilusi-ilusi untuk menyerang Alex. Namun,
Alex tidak terpengaruh. Ia telah mengendalikan belati bayangan, dan ia bisa melihat melalui semua ilusi itu. Ia menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Pukulan-pukulannya memantulkan energi, dan serangannya mematahkan semua serangan musuhnya. Pertarungan itu berlangsung selama berjam-jam, tetapi pada akhirnya, Alex menang. Ia mengalahkan pria itu, dan ia menghancurkan semua kekuatan spiritualnya. Pria itu jatuh ke lantai, terluka parah. Matanya masih dipenuhi dengan kebencian, tetapi juga dengan rasa takut. "Kau tidak bisa membunuhku," bisik pria itu. "Kami adalah bagian dari organisasi yang lebih besar. Kami akan kembali, dan kami akan menghancurkanmu." "Aku tidak akan membunuhmu," jawab Alex. Nadanya tenang dan penuh otoritas. "Aku akan membiarkanmu hidup. Tapi aku akan menghancurkan semua yang telah kau bangun. Aku akan mempermalukanmu, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menderita karena kalian." Alex menghubungi polisi, dan mereka menangkap pria itu dan anak buahnya. Luna, yang menyaksikan semuanya dari jauh, menatap Alex dengan pandangan penuh kekaguman. Ia melihat seorang pria yang dulunya diremehkan, kini berdiri sebagai seorang raja. Penangkapan pemimpin Nexus dan anak buahnya menggemparkan dunia. Berita tentang konspirasi kuno dan kekuatan spiritual yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh penjuru planet. Namun, masyarakat masih ragu. Mereka menganggap berita itu sebagai sebuah teori konspirasi yang mengada-ada, dan mereka yang ditangkap hanyalah orang-orang gila. Namun, Alex dan Luna tahu, mereka harus memberikan bukti yang tidak bisa dibantah. Alex dan Luna pergi ke kantor pusat Nexus yang sekarang telah dikosongkan. Alex menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi energi spiritual di sana, dan ia menemukan artefak-artefak lain yang telah dikumpulkan oleh Nexus selama bertahun-tahun. Artefak-artefak itu tidak sekuat yang ia miliki, tetapi mereka memiliki energi spiritual yang luar biasa. Alex mengumpulkan semua artefak itu dan membawanya ke tempat yang aman. Alex tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar konferensi pers. Ia harus menunjukkan kekuatannya di depan dunia, dan ia harus melakukannya di tempat yang paling menonjol. Alex memilih markas besar PBB di New York sebagai lokasi untuk mengumumkan keberadaannya. Ia menghubungi media-media besar dan mengumumkan bahwa ia akan membuat sebuah pernyataan penting yang akan mengubah dunia. Pada hari yang telah ditentukan, Alex dan Luna pergi ke markas PBB. Mereka tidak datang sebagai pejabat atau diplomat. Mereka datang sebagai pria dan wanita biasa. Namun, di dalam diri Alex, ada kekuatan yang tak terbayangkan. Ribuan jurnalis dari seluruh dunia datang untuk meliput acara itu, dan mereka semua penasaran. Siapa pria yang dulunya adalah seorang narapidana? Dan apa yang ia akan katakan? Alex berdiri di podium, dan di belakangnya ada layar besar. Ia tidak mengenakan jas atau pakaian mewah. Ia hanya mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang. Ia tampak tenang dan damai. Luna berdiri di sampingnya, dengan mata yang dipenuhi oleh kebanggaan dan rasa hormat. "Selamat pagi," kata Alex. Suaranya tenang dan tegas. "Nama saya Alex. 3 tahun yang lalu, saya dituduh melakukan kejahatan yang tidak saya lakukan, dan saya dipenjara. Saya diremehkan, dihina, dan ditinggalkan oleh semua orang. Namun, di dalam kegelapan penjara, saya menemukan kebenaran. Saya adalah reinkarnasi dari Raja Naga, penguasa tertinggi dari dunia spiritual." Semua orang terdiam. Mereka menatap Alex dengan pandangan skeptis. Beberapa jurnalis tertawa dan menganggapnya gila. Namun, Alex tidak peduli. Ia mengulurkan tangannya ke depan, dan sebuah energi keemasan mulai terpancar dari telapak tangannya. "Saya tahu kalian tidak akan mempercayai saya," kata Alex. "Jadi, saya akan menunjukkan kepada kalian." Alex mengalirkan energi, ki-nya ke dalam lempeng kristal takdir, dan di layar besar di belakangnya, muncul sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan para pemimpin Nexus yang ditangkap, dan di belakang mereka, ada bayangan naga yang besar. Gambar itu terlihat seperti ilusi,
tetapi energinya begitu kuat sehingga semua orang yang ada di sana merasakannya. Alex memproyeksikan kenangan-kenangan masa lalunya sebagai Raja Naga, menunjukkan kepada semua orang bagaimana dunia spiritual bekerja. Masyarakat yang menonton di televisi terkejut. Mereka melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Mereka melihat naga-naga, mereka melihat istana-istana di awan, dan mereka melihat pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Mereka melihat bagaimana kekuatan-kekuatan gelap telah mencoba mengendalikan dunia, dan bagaimana Alex, seorang pria yang diremehkan, telah menghentikannya. Setelah itu, Alex memproyeksikan dirinya ke udara. Ia melayang di udara. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Ia tampak seperti dewa, dan semua orang yang melihatnya merasa takjub. Ia berbicara dengan suara yang penuh otoritas, dan kata-katanya menyentuh hati semua orang. Selama ribuan tahun, dunia ini telah dikendalikan oleh bayangan-bayangan. Kekuatan-kekuatan gelap telah mencoba menguasai dunia, dan mereka telah menggunakan manusia sebagai boneka mereka. Namun, hari ini, semuanya akan berakhir. Aku, Raja Naga, telah kembali. Aku akan menghukum mereka yang bersalah, dan aku akan melindungi mereka yang tidak bersalah. Aku akan membawa keadilan kembali ke dunia ini. Setelah itu, Alex mendarat di tanah. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang sama. Ia terlihat lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mulia. Ia telah menerima kembali warisannya, dan ia siap untuk memimpin. Dunia terkejut. Berita tentang kembalinya Raja Naga menyebar ke seluruh penjuru planet. Ada yang menolaknya, ada yang menerimanya. Namun, tidak ada lagi yang bisa meragukan kekuatannya. Pria yang dulunya diremehkan kini adalah penguasa dunia. Ia telah menang, tetapi pertarungan yang lebih besar baru saja dimulai. Alex kembali ke rumahnya bersama Luna. Mereka tidak lagi hanya sekutu. Mereka adalah pasangan. Mereka berdua telah melalui begitu banyak hal, dan mereka tahu bahwa mereka adalah satu-satunya yang bisa saling memahami. Mereka berdua telah menemukan tujuan mereka, dan mereka berdua siap untuk menghadapinya bersama. Setelah pengumuman besar di PBB, dunia berubah. Masyarakat terbagi menjadi dua kubu, mereka yang percaya pada Alex dan kekuatannya, dan mereka yang menganggapnya sebagai ancaman. Pimpinan-pimpinan dunia berdebat, mencoba mencari tahu bagaimana mereka harus bereaksi terhadap keberadaan Raja Naga yang baru. Ada yang ingin bekerja sama dengannya, ada yang ingin menghentikannya. Namun, Alex tidak peduli. Ia memiliki satu tujuan, menyelesaikan urusan pribadinya. Alex memutuskan untuk menghadapi masa lalunya. Ia menghubungi keluarganya, yang telah meninggalkannya saat ia paling membutuhkan mereka. Ayahnya, yang dulunya adalah seorang pria yang sangat dihormati, kini hidup dalam kehancuran. Reputasinya hancur, dan kekayaannya hilang karena skandal yang diungkap Luna. Alex bertemu dengan ayahnya di sebuah restoran yang sepi. Ayahnya tampak lebih tua, matanya cekung dan dipenuhi oleh penyesalan. "Alex," bisik ayahnya, suaranya serak. Aku minta maaf." Alex menatap ayahnya. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kehampaan. "Kau tidak perlu minta maaf," kata Alex. "Kau hanya melakukan apa yang kau pikir benar." "Aku salah," kata ayahnya. Air mata mengalir di pipinya. "Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Aku seharusnya percaya padamu." Alex memaafkan ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu, dan ia tidak akan pernah bisa mengembalikan semua penderitaan yang ia alami. Namun, memaafkan adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup. "Terima kasih," kata ayahnya. "Terima kasih telah memaafkanku." Setelah itu, Alex bertemu dengan ibunya. Ibunya memeluknya, menangis di bahunya. "Alex, anakku," bisiknya, "aku sangat merindukanmu." Alex juga memeluk ibunya. Ia memaafkan ibunya, dan ia tahu bahwa ibunya tidak pernah benar-benar meninggalkannya.
Ibunya hanya terlalu takut untuk melawan ayahnya. Setelah itu, Alex memutuskan untuk memberikan keluarganya uang dan bantuan untuk memulai hidup baru. Ia tidak ingin mereka menderita karena kesalahannya. Namun, pertemuan yang paling sulit adalah dengan Sarah, tunangannya yang telah mencampakannya. Sarah datang menemuinya, berpakaian mewah, tetapi matanya dipenuhi oleh rasa takut dan rasa malu. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. "Alex," bisiknya. Aku minta maaf." Alex hanya menatapnya. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia tidak lagi mencintainya. Ia hanya melihat seorang wanita yang lemah, yang telah meninggalkannya saat ia paling membutuhkannya. "Kau tidak perlu minta maaf," kata Alex. "Aku memaafkanmu." "Aku ingin kembali padamu," kata Sarah. Suaranya bergetar. "Aku masih mencintaimu." Alex menggelengkan kepalanya. "Sudah terlambat," katanya. "Cinta yang dulu kita miliki sudah mati. Aku tidak bisa mengembalikannya." Sarah menangis, dan ia pergi. Alex tidak merasa sedih. Ia hanya merasakan kelegaan. Ia telah menutup bab itu dalam hidupnya. Setelah itu, Alex menghabiskan waktunya dengan Luna. Mereka berdua telah melalui begitu banyak hal, dan mereka tahu bahwa mereka adalah satu-satunya yang bisa saling memahami. Mereka tidak lagi hanya sekutu. Mereka adalah pasangan. Mereka berdua telah menemukan tujuan mereka, dan mereka berdua siap untuk menghadapinya bersama. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di taman, Luna bertanya, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Alex menatap langit. "Aku akan menggunakan kekuatanku untuk kebaikan," jawabnya. "Aku akan melindungi dunia ini dari bayangan-bayangan. Aku akan memastikan tidak ada lagi orang yang menderita seperti aku." Alex dan Luna memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi yang akan melindungi dunia dari ancaman spiritual dan manusia. Mereka akan bekerja sama, menggunakan kekuatan spiritual Alex dan kecerdasan investigatif Luna. Mereka akan menjadi tim yang tak terpisahkan, bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Tahun-tahun berlalu. Alex dan Luna menjadi pasangan yang tak terpisahkan, tim yang bekerja dalam bayangan untuk melindungi dunia. Mereka tidak mendirikan organisasi besar yang mencolok. Sebaliknya, mereka membangun jaringan kecil yang terpercaya, terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas dan kemampuan khusus. Mereka yang telah melihat kebangkitan Alex di PBB, para polisi yang jujur, serta jurnalis-jurnalis yang berani. Alex, yang dikenal publik sebagai Raja Naga, tidak lagi hidup di bawah sorotan media. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam meditasi, memperdalam hubungannya dengan energi spiritual alam semesta. Kekuatannya tumbuh hingga melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Ia bisa merasakan setiap gejolak energi jahat, setiap niat buruk yang muncul di seluruh dunia. Ia tidak hanya bisa mengendalikan elemen, tetapi juga bisa menenangkan badai, menyembuhkan penyakit, dan bahkan memberikan harapan kepada mereka yang putus asa. Luna menjadi perpanjangan tangannya di dunia manusia. Ia menggunakan kecerdasan dan koneksinya untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menemukan akar dari setiap ancaman. Sementara Alex berurusan dengan ancaman spiritual, Luna menangani ancaman dari dunia politik, bisnis, dan kriminal. Mereka bekerja sebagai satu kesatuan, menyelaraskan kekuatan fisik dan spiritual. Suatu hari, mereka menerima laporan tentang sebuah sekte yang berusaha membangkitkan entitas jahat kuno. Sekte ini adalah sisa-sisa dari Nexus, yang dipimpin oleh seorang mantan petinggi yang lolos dari penangkapan. Ia masih menyimpan dendam yang membara terhadap Alex. Alex dan Luna pergi ke markas sekte tersebut, sebuah kuil tua yang tersembunyi di dalam gua. Mereka masuk ke dalam, dan di sana, mereka menemukan sekelompok orang yang sedang melakukan ritual. Pemimpin sekte itu, seorang pria dengan mata penuh kegilaan, berteriak saat melihat Alex. "Kau!" teriaknya. "Kau telah menghancurkan kami. Tapi hari ini, kami akan mendapatkan balas dendam."
Kami akan membangkitkan kegelapan yang akan menghancurkanmu dan dunia ini. Alex menggelengkan kepalanya. Kegelapan tidak bisa menguasai cahaya, katanya, suaranya tenang dan penuh otoritas. Kalian salah jalan. Alex tidak menggunakan kekerasan. Ia hanya mengalirkan energi spiritualnya ke dalam gua, menciptakan gelombang energi yang menenangkan. Gelombang energi itu memadamkan aura jahat di dalam kuil, dan membuat para anggota sekte merasa damai. Mereka yang dulunya dipenuhi oleh kebencian, kini hanya merasa kosong. Pemimpin sekte itu terkejut. Kekuatan Alex begitu besar sehingga ia bahkan bisa mengendalikan energi di sekitar mereka. "Mengapa kau tidak membunuhku?" bisik pemimpin sekte itu. "Karena aku tidak lagi membutuhkan kekerasan," jawab Alex. "Aku akan membiarkanmu hidup, dan kau akan melihat bagaimana dunia ini berubah menjadi lebih baik tanpamu." Alex membiarkan polisi menangkap sisa-sisa sekte itu. Setelah itu, Alex dan Luna kembali ke rumah. Mereka tahu bahwa ini adalah misi terakhir mereka. Mereka telah membersihkan dunia dari semua ancaman yang mengintai. Beberapa tahun kemudian, Alex dan Luna hidup dengan tenang. Mereka tidak lagi dikenal sebagai Raja Naga dan jurnalis investigatif, tetapi sebagai Alex dan Luna. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang mewarisi kekuatan spiritual Alex dan kecerdasan Luna. Mereka membesarkan anak mereka untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, dan untuk selalu melindungi mereka yang lemah. Alex akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Ia tidak lagi peduli dengan kekuasaan atau balas dendam. Ia hanya ingin hidup damai, bersama dengan keluarga kecilnya. Namun, ia tidak pernah berhenti mengawasi dunia. Ia menggunakan kekuatannya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menderita seperti dirinya. Cerita Alex tidak berakhir dengan ia menjadi raja yang memimpin dunia. Sebaliknya, ia memilih untuk menjadi penjaga. Ia memilih untuk hidup di tengah-tengah manusia, melindungi mereka dari bayangan-bayangan. Ia mengajarkan kepada anaknya tentang pentingnya keadilan, tentang keberanian, dan tentang cinta. Ia telah menemukan tujuan hidupnya, dan ia telah menciptakan warisan yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Ia telah membuktikan bahwa seorang pria yang diremehkan bisa bangkit dari kegelapan, dan ia bisa menjadi pahlawan yang dibutuhkan dunia. Dan ia melakukannya, tidak dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan dari dalam dirinya sendiri.